Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Sudah tidak sanggup menjadi istrinya. Jihan, ternyata Kak Benny menyukaimu. Andai lo tahu, pasti hati lo sangat senang, batin Siva. Pria itu kembali terdiam dan fokus mengendarai mobilnya dengan hati yang sangat hancur. Jodoh memang tidak ada yang tahu Kak Benny. Semoga Kak Benny diberikan jodoh yang terbaik. Jika sekiranya memang Jihan jodoh Kak Benny, pasti dia akan kembali dengan sendirinya, tutur Siva. Benny hanya tersenyum getir, harapan yang sangat tipis, Siva. Kecuali Jihan sudah berpisah dengan suaminya, balas Benny. Bolehkah saat ini Benny berharap Jihan bercerai dengan suaminya, sehingga dia bisa memperjuangkan cintanya? Siva sebenarnya sangat tahu jika Jihan juga ingin berpisah dengan suaminya. Mungkinkah akan terwujud? Entahlah. Kembali ke rumah sakit, Kinan telah sadar dari pingsannya sejak tadi. Entah pingsan beneran atau hanya sekedar cari perhatian pada Fatih saat itu. Kebetulan Yuna salah satu perawat yang menjaga Kinan. Ketika wanita itu sudah siuman, dia memberikan segelas teh manis hangat. Tampak sekali wajah Kinan agak kecewa setelah melihat keberadaan dia bukan di kamar Jihan. Panggilkan Dokter Fatih, aku membutuhkan calon suamiku itu, pinta Kinan dengan ketusnya saat mengembalikan cangkir teh. Yuna agak melirik ke wajah Kinan, lantas menggigit bibir bawahnya agar ketawanya tidak meledek mendengar perkataan Kinan. Mengenai Fatih yang sudah menikah dengan adik iparnya, sudah beredar beritanya di rumah sakit 2 jam yang lalu. Yuna sudah mengetahuinya dari mulut Fatih saat pria itu minta diantarkan beberapa obat injeksi untuk Jihan. Belum lagi Dokter Samuel ikutan membenarkan gosip tersebut. Duh, si dokter masih saja menghalu kalau Dokter Fatih calon suamiku, batin Yuna mengejek Kinan. Hei Yuna, kenapa diam saja? Ayo cepat panggilkan Dokter Fatih calon suamiku itu. Kepalaku sangat pusing ini, perintah Kinan masih dengan keangkuhannya. Yuna menghela nafasnya dan menegaskan pandangannya pada Kinan. Dokter, Kinan yakin Dokter Fatih calon suami dokter? Semua orang di rumah sakit baru saja tahu kalau Dokter Fatih sudah kembali menikah. Tapi sayangnya bukan sama Dokter Kinan, tapi sama adiknya almarhumah Suster Embun, jelas Yuna. Meradanglah Kinan mendengar jawaban Yuna.
Jangan bergosip yang tidak benar ya Yuna. Dokter Fatih itu belum menikah lagi. Dan akulah calon istrinya, geram Kinan dengan netranya yang melotot. Yuna memutar malas bola matanya. Buat apa saya bergosip Dokter Kinan? Wong saya dengar sendiri waktu Dokter Fatih berkata. Yuna tolong ambilkan obat injeksi untuk istri saya. Kalimat itu terdengar jelas di telinga saya dan pendengaran saya sangat baik, balas Yuna dengan tegasnya. Kinan meremat ujung selimutnya, ingin sekali dia berteriak sekencang-kencangnya. Tapi kalau dia seperti itu pastinya kejiwaannya langsung dicek oleh dokter jiwa. Cepat panggilkan, dan jangan banyak berbicara kamu. Lihat saja kalau aku sudah jadi istri dokter Fatih, maka kamulah orang yang pertama kali orang yang akan aku pecat, sentak Kinan. Yuna pura terlihat ketakutan, kemudian kakinya bergerak keluar dari ruangan tersebut. Kebetulan sekali dia juga sudah malas menemani dokter yang sangat angkuh selama ini. Mentang masih saudaraan sama keluarga Papa Gibran. Udah gila lama tuh dokter Kinan. Kerjaan menghalu saja. Kasian deh berharap banget jadi istrinya dokter Fatih, gumam Yuna meledek Kinan saat menutup pintu ruangan. Sementara di ruang rawat Jihan, Fatih sengaja mengalihkan pekerjaan ke dokter bedah yang lain demi mengurus istri dan anaknya. Ita terlihat meninabobokan Ezra, sementara Fatih masih setia duduk dekat tepi ranjang istrinya. Sesekali dia mengusap kening istrinya lalu turun mengusap pipinya. Semoga kamu nanti tidak minta bercerai denganku ya. Kita mulai semuanya dari awal lagi ya. Ucap Fatih memandang Jihan yang masih memejamkan netra. Aku tidak mau bercerai denganmu, Jihan, lanjut kata Fatih, wajahnya semakin mendekati wajah istrinya. Tangannya terulur menyentuh bibir ranum Jihan yang sudah buat dirinya candu. Tapi Jihan ingin bercerai denganmu. Fatih diam membeku menatap Jihan yang sudah membuka netranya. Tangannya yang masih menyentuh bibir Jihan belum dia tarik saking terkejut mendengar istrinya berbicara. Jihan ingin bercerai dengan Om Dokter, ucap Jihan begitu pelan tapi terdengar di telinga Fatih. Gadis itu sudah mengingat segalanya, termasuk kejadian di mana dia ingin mengakhiri hidupnya. Fatih masih terdiam dan kali ini menarik tangannya dari bibir Jihan, lalu menelan kasar salivanya. Kamu masih belum sehat, jadi tolong jangan banyak pikiran dulu. Yang terpenting sekarang kamu cepat sehat dulu,
pinta Fatih mengalihkan pembicaraan. Jihan memalingkan wajahnya dan menatap keranjang sebelahnya. Jihan sudah mengingat semuanya, jadi tidak perlu mengalihkan pembicaraan. Malam itu, malam yang akan selalu Jihan ingat sepanjang hidup Jihan, Om Dokter jahat, brengsek. Balas Jihan, suaranya terdengar bergetar. Akhirnya apa yang pernah dibayangkan oleh Fatih terjadi juga, lantas pria itu menundukkan kepalanya. Aku minta maaf Jihan, aku menyesal, aku benar minta maaf padamu, ucap Fatih begitu lirih. Jihan tidak menggubris permohonan maaf dari suaminya, gadis itu malah memiringkan tubuhnya, memunggungi pria itu. Semuanya telah terjadi, tidak ada gunanya meminta maaf, balas Jihan begitu dingin. Fatih menarik nafasnya dalam, lalu mengembuskan nafasnya perlahan, tangan kanannya terulur untuk menyentuh lengan istrinya. Tapi niat tersebut tertahan saat suara mertuanya terdengar menyapa. Ibu sudah sampai, sapa Fatih ketika menolehkan wajahnya ke belakang. Iya, jawab Bukaila singkat sembari mendekat ke arah ranjang putrinya. Nak, ibu tadi sempat masak makanan kesukaan kamu dendeng balado, makan ya. Pinta Bukaila, dengan lembutnya mengusap lengan Jihan penuh dengan kasih sayang. Bukaila tidak tahu apa yang telah terjadi oleh Jihan barusan. Akan tetapi tetap ada rasa curiga saat melihat guratan kesedihan di wajah anaknya tersebut. Wanita parubaya itu pun menatap menantunya dengan tatapan penuh kecurigaan. Iya bu, Jihan mau makan pakai dendeng balado, jawab Jihan. Perutnya baru terada perih dan teringat belum makan nasi. Baru makan cake dari Benny itu pun sudah terbuang karena ulah suaminya. Tunggu sebentar, ibu siapkan dulu, pinta Bukaila sebelum meninggalkan ranjang. Iya bu, balas Jihan, dia bergerak merubah posisinya dari rebahan menjadi duduk. Fatih bergegas membantunya tapi tangan pria itu ditepis oleh Jihan dengan sorotan tajamnya. Maafkan aku Jihan, ucap Fatih kembali memohon. Gadis itu pura tidak mendengarnya dan membuang wajahnya dari tatapan memohon suaminya. Fatih mengembuskan nafas beratnya. Jika sudah seperti ini jalan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Jihan akan terasa sulit. Untuk memandang dirinya saja Jihan tak ingin. Bagaimana jika dirinya yang berusaha berjuang sendiri? Akankah Jihan luluh padanya?
Bu Kayla kembali mendekat dengan membawakan piring yang sudah terisi nasi dan lauknya. Dengan terpaksa Fatih berdiri dan memberi ruang untuk ibu mertuanya. Pria itu bergerak mendekati ranjang putranya. Dipandangnya anak semata wayangnya yang masih tertidur pulas, lalu dia menyunggingkan senyum getirnya. Papa sudah terlalu banyak menyakiti hati tante kamu, nak. Sekarang papa harus bagaimana? Apakah papa harus merelakannya saja? Tapi bagaimana denganmu, nak? Sehari kamu tidak bersama tantemu saja, langsung sakit, batin Fatih memelas. Dengan tatapan sendunya pria itu mengusap kening anaknya, pergulatan hatinya masih memerangi dirinya. Sementara itu Jihan menikmati makan siangnya yang terlambat. Bu, Jihan mau pulang ke rumah. Jihan mau istirahat di rumah saja. Pinta Jihan disela, sela makannya. Fatih langsung menolehkan wajahnya. Bu Kayla juga langsung menolehkan wajahnya menatap menantunya. Karena menantunya lah dokter yang memantau keadaan anaknya. Nanti ibu tanyakan pada Fatih, jawab Bu Kayla kembali menatap Jihan. Kalau hari ini sakit kepalamu berkurang, besok kita pulang ke rumah, sambung Fatih. Jihan hanya mendesah dan tak mau menolehkan wajahnya ke arah Fatih. Dan pria itu pun turut mendesah kecewa. Rasanya perih juga jika dicuekin sama Jihan. Malam pun tiba. Kinan sangat kecewa ketika Yuna tidak menjalankan perintahnya. Akhirnya sejak tadi dia berdiam diri di ruang praktiknya dan belum juga pulang. Padahal jam praktiknya sudah selesai. Dirinya sepertinya sedang menunggu Fatih. Sedangkan Fatih sendiri terpaksa keluar dari ruangan setelah dapat panggilan darurat. Karena kekurangan tenaga dokter bedah, dan sangat terpaksa harus kembali bertugas. Sementara itu di ruang rawat Jihan tampak ramai karena kedua orang tuanya serta kedua orang tua Fatih makan malam bersama di sana. Dan Jihan juga turut makan malam sembari menyuapi Ezra. Diam Jihan memperhatikan mereka berempat. Dan menunggu momen yang tepat untuk memberitahukan keinginannya kepada keempat orang tua tersebut. Setengah jam Jihan menunggu waktu yang tepat. Setelah melihat sudah tidak terlalu sibuk menikmati makan malam, barulah Jihan mengungkapkan keinginannya. Ibu, ayah, papa dan mama, Jihan ingin mengatakan sesuatu, ucap Jihan, raut wajahnya terlihat serius.
Mereka semua menatap Jihan. Ingin bicara apa nak? Tanya Bukaila dengan lembutnya. Jihan ingin berkata jujur sama ibu, ayah, papa dan mama. Sebenarnya Jihan sejak awal memang menentang pernikahan Jihan dengan Om Dokter. Dan Jihan mengangkat tangannya yang diperban. Jihan sudah ingat mengapa tangan ini terluka, tapi Jihan di sini tidak ingin menceritakannya. Jihan hanya ingin mengatakan kalau Jihan sudah tidak sanggup menjadi istri Om Dokter. Dan ingin bercerai secepatnya dengan Om Dokter, ungkap Jihan begitu tenang. Suara dentingan sendok terjatuh terdengar ke atas piring terdengar jelas. Pelakunya adalah Mama Erina. Wanita paruh baya itu langsung mengelus dadanya. Sementara Bukaila menatap sendu pada putrinya. Akhirnya Jihan mengingat semuanya, dan terlontarlah kata cerai dari mulut putrinya. Mama Erina menundukkan kepalanya sejenak. Hatinya tiba melau tapi harus menerima kenyataan pahitnya di saat menantunya sudah berucap cerai. Baiklah Jihan, kami semua sebagai orang tua, khususnya Papa dan Mama minta maaf telah egois memaksakan kehendak kami padamu untuk menikah dengan Fatih. Jika memang Jihan berkeinginan bercerai dengan Fatih, Papa akan meminta pengacara keluarga besok menyiapkan berkas, jawab Papa Gibran. Terima kasih Pak, mohon maaf jika Jihan tidak mampu mempertahankan pernikahan Jihan dengan Om Dokter, balas Jihan. Papa Gibran hanya bisa mengulum senyum tipisnya. Ingin rasanya membujuk Jihan untuk bertahan, tapi rasanya akan semakin bersalah pada gadis itu. Mama Erina pun sudah berlinang air mata, dan memilih untuk keluar dari ruangan. Ya Allah, aku tidak sanggup kehilangan menantuku yang satu ini, batin Mama Erina merintih. Keputusan untuk bercerai dengan Fatih sepertinya sudah menjadi keputusan yang bulat bagi Jihan. Bukaila dan Ayah Iqbal sebagai orang tua juga sudah berjanji akan mengabulkannya setelah kejadian Jihan hampir kehilangan nyawanya. Kini, terduduklah Fatih dengan tatapan kosongnya di hadapan kedua orang tuanya. Bibir Fatih terkatup setelah mendengar penuturan Papa Gibran. Tubuhnya yang lelah setelah melaksanakan operasi, semakin lelah tak berdaya. Ingin beradu argumen dengan kedua orang tuanya juga tidak ada tenaga. Besok Yuda akan ke sini. Papa harap kamu bisa bekerja sama dalam proses perceraianmu dengan Jihan, pinta Papa Gibran. Fatih tersenyum getir. Hatinya semakin terpatahkan ketika mendapat cerita jika Jihan sudah mengutarakan keinginannya bercerai kepada kedua orang tuanya.
Apakah secepat itu aku harus menceraikan Jihan, Pah? Tanya Fatih. Papa Gibran menarik nafas dalamnya dan menatap lekat pada putranya tersebut. Segala tindakan ada konsekuensinya, bukankah semua atas dasar kelakuanmu? Walau Papa tidak tahu bagaimana kisah awalnya hingga bisa Jihan melakukan percobaan bundir tersebut. Bersambung.